Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Yang pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas alur film yang berjudul Eaten Alive, yang merupakan film bergenre action thriller yang dirilis di Italia tahun 1980. Dimana film ini nyeritain tentang seorang wanita bernama Sheila yang nyariin kakaknya yang terjebak di dalam hutan Papua di bawah pimpinan sekte Jonas. Oh iya, film ini fiktif belaka ya guys, yang terinspirasi sama kisah dari sekte yang bernama People's Temple yang dipimpin sama Jim Jones. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Sama satu lagi nih, subscribe juga channelnya Usop ya guys, yang namanya Nikmatin Alur. Langsung aja sama gua Alek, selamat datang di Lini Masa. Halo guys, balik lagi sama gue Aven. Dan buat kalian yang pengen tahu, gue akan nunjukin ke kalian kayak gimana sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti, platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini gue akan mulai invest sebesar 280.000 dan gue akan pilih naik. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gue dan untuk nambah-nambah income tambahan. Yes, berhasil guys. Kamu bisa mulai dengan modal mulai Rp140.000 aja dan kamu berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, sekarang gua mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikannya guys. Kalian tinggal pilih garis 3 di atas ini dan klik balance atau saldo. Untuk lo pada yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya. Jadi, modal kalian bisa berisiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastiin kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya di link di bawah ya. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih untuk ngedapetin bonus deposit di akun kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ya guys. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Film dibuka dengan ngasih lihat seorang Asia yang ngebunuhin beberapa orang di berbagai kota di Amerika Serikat seperti New York dan dekat Niagara dengan nembakin panah berisi bisa kobra. Tapi di target ketiga dia lari, ketabrak terus langsung mati. Film pun dimulai. Terlihat seorang wanita bernama Sheila berjalan kaki menuju ke kantor polisi. Di mana pas nyampe di sana ternyata dia dimintain keterangan tentang kakaknya yang kartu namanya ditemuin di dompet seorang pembunuh yang ketabrak itu. Di sana, si Sheila ngaku udah lama nggak dapet kabar dari kakaknya dan dia pun berniat buat nyari. Akhirnya, karena cukup meresahkan, jadi Sheila pun mutusin buat nyusul kakaknya yang dari informasi yang didapat katanya lagi ada di hutan Indonesia. Tapi belum pasti sebelah mana, antara Borneo atau Papua. Beberapa ahli pun ikut turun tangan dengan nyari informasi ke orang yang menurut data berhasil keluar dari hutan mencekam itu. Akhirnya, singkat cerita Sheila pun berangkat ke sana. Di sana, Sheila ngeliat seorang yang cukup kuat dan yang penting serumpun sama dia. Nama orang itu adalah Mark. Di mana Sheila nawarin Mark untuk bantuin dia ke tempat bernama Sakir. Ngeliat duit yang ditawarin sama Sheila, Mark pun tergiur walaupun awalnya sempat nolak. Dan singkat cerita, mereka pun berangkat ke sana pakai helikopter. Sampai di sana, mereka baru jalan dikit, tiba-tiba ada kelompok penduduk asli yang dipimpin sama Reeves. Di sana, mereka pun dijadiin tahanan adat.
Sedangkan pas malamnya para warga itu ngelakuin upacara adat. Lagi-lagi Sheila ngasih Mark tawaran, dimana kalau mereka ketemu Diana, yaitu kakaknya si Sheila, Mark bakalan dibayar senilai $80.000 lagi. Pas besoknya, si Riff ngecek 2 tahanan itu dan dia ngeliat si Sheila sama Mark udah terbaring kaku kayak mati. Sampai pas dia cek, ternyata Riff dijebak dan diancam sama Mark. Riff diminta buat ngelepasin mereka berdua. Terus dia nanya di mana Diana. Setelah dia tahu Diana di mana, akhirnya Riff dibayar $1 buat ngasih kano ke Mark buat kabur dari tempat itu dan ketemu sama Diana. Mereka pun langsung berangkat dengan kano itu. Mereka nelusurin sungai buat masuk ke bagian yang lebih dalam lagi di Papua Nugini. Di sana dia ngeliat kalau kehidupan alam itu masih liar dan bahaya banget. Tapi nggak lama, tiba-tiba si tukang dayung mereka digigit buaya sampai mati. Mark nyoba nyelamatin dengan nembak si buaya. Lah, kok buayanya ditembak? Biasanya kan buaya yang nembak. Salah. Tapi nggak berhasil karena dia udah punya pacar. Maksudnya si Kang Dayung keburu mati. Mereka pun langsung minggir buat tempuh jalur darat. Sedangkan tour guide mereka satunya lagi udah ketakutan. Mereka pun ketiduran karena capek. Tapi pas bangun, mereka nemu tour guide mereka udah kabur. Mark pun nyoba buat nyari, tapi ternyata mereka nemuin mayatnya si tour guide. Mark sama Sheila pun mulai ketakutan. Ditambah lagi mereka ketemu seorang cewek yang habis pacaran lalu diperkaos rame-rame dan dimakan mentah-mentah sama suku kanibal dari hutan sana. Mereka pun sembunyi di hutan dan malamnya mereka tidur diem-diem. Meskipun awalnya Mark sempat ngajakin buat ngelakuin pagelaran budaya. Tapi nggak berhasil karena shield imannya Sheila yang cukup tebal. Paginya mereka pun pergi dari tempat itu buat nemuin Diana. Tapi di tengah jalan mereka ternyata diburu sama beberapa orang dari suku asli. Yang ternyata adalah bawahannya Jonas. Mereka berdua pun ketangkep dan dibawa menghadap ke Jonas. Tanpa basa-basi, Jonas langsung nerima mereka jadi pengikutnya dengan bawa-bawa naturalisme sama agama. Lalu Jonas pun nunjukin beberapa budaya di sana, mulai dari senjata sampai ke upacara, di mana seorang pria dari suku itu gugur dan ceweknya pun digenjot rame-rame supaya jadi tanda kalau ceweknya ini udah janda. Pas upacara ini juga, Sheila bisa ketemu sama Diana yang udah jadi bagian dari suku sana. Pas udah selesai upacara, Sheila nyamperin kakaknya itu yang ternyata udah gak mau keluar dari hutan itu. Dan bilang kalau jati dirinya dia udah ada di hutan itu. Tapi setelah Jonas keluar, si Diana pun jujur ke Sheila kalau dia pengen kabur tapi takut dibunuh. Karena Jonas itu penguasa di wilayah sana dan keji banget. Karena pengakuan dari Diana, akhirnya Sheila sama Mark jadi lebih hati-hati di sana. Dan dia pun terus diawasin sama orang-orang yang ikut sekte Jonas itu. Sedangkan di kota New York baru diketahui kalau ketiga orang yang dibunuh di awal film itu diperintahin sama Jonas, di mana orang-orang itu adalah orang yang berhasil kabur dari sekte Jonas. Di hutan, Jonas ngadain acara minum bareng, di mana minuman yang dikasih itu adalah narkoboy. Mark sempat ngelawan dan akhirnya sekarang Mark diikat dan dijadiin tahanan di sana. Sheila sama Diana yang takut nyusul jadi tahanan pun akhirnya minum aja air yang dibagiin sama Jonas itu. Ternyata acara minum itu dilanjutin sama eksekusinya salah satu pemberontak di sekte itu. Setelah ngeliat orang yang dibunuh gitu aja, Sheila jadi makin takut untuk ngelawan. Malamnya, Sheila disiapin untuk muasin hasratnya si Jonas. Di mana Sheila dikasih bius dulu baru akhirnya disodok. Di luar, ada Mark yang lagi dihina sama pemimpin pasukannya Jonas. Lalu datanglah Diana sama temennya, yaitu si janda yang diperanin sama Memelai. Diana pun ngasih minum ke Mark yang akhirnya salah satu orang datang dan ngelepasin ikatannya si Mark. Mark langsung kabur dari tempat itu menuju ke hutan. Di sana, dia ngerasa makin gak aman karena hutan itu dipenuhin sama orang-orang kanibal. Dan Mark juga dikejar-kejar sama kanibal itu.
Karena nggak kuat sama kekejaman dunia luar, akhirnya Mark pun pulang lagi ke sektenya si Jonas. Di mana Jonas pun nerima itu dengan baik. Mark pun manggil Diana dan ngasih tahu kalau kabur lewat jalur hutan itu sesuatu yang amat sangat mustahil. Jadi dia butuh bantuan Diana sama si janda buat nyediain kano biar mereka kabur pakai jalur sungai. Sedangkan Jonas nyiapin upacara buat penyambutan kembali Mark yang sempet hilang. Mark pun disuruh ngebuktiin kesetiaannya dengan minum narkoboy yang dikasih. Lalu disambut lagi sama lagu Glory Glory Man United. Lalu malamnya, Jonas kembali mendanani Sheila untuk digagahi. Diana nyoba buat ngehentiin, tapi Diana malah dipecut sama Jonas yang udah diperbudak sama konak ini. Paginya, ada orang tua yang keciduk punya dan minum minuman haram. Jonas yang sok suci ini pun langsung nyuruh Karan, asistennya, buat ngeksekusi si bapak tua ini tanpa ampun. Pas lagi ada kericuhan, kesempatanlah buat si janda muda itu nyeludupin alat dan bahan buat bikin kano yang bakalan dipakai kabur dari sana. Lalu pas malam, Mark ngedatengin Sheila yang udah muak sama perlakuannya Jonas. Sheila minta tolong buat diajak kabur. Mark pun ngasih tahu rencananya kalau besok bakalan ada perayaan besar di sekte itu. Jadi si Sheila disuruh jangan minum apapun yang dikasih sama Jonas, biar mereka bisa kabur dengan leluasa. Besok paginya perayaan dimulai. Si janda muda jadi pelayan perayaan. Tapi si Jonas nanyain kenapa kemarin si janda kelihatan ngendap-endap. Si janda pun ngebohong dan si Jonas pun percaya aja. Tiba-tiba juga Karan datang dan ngaduin kalau dia nemuin Mark ngebawa miras. Mark pun kesel dan mukul si Karan. Akhirnya Jonas ngeliat kesetiaan Mark dan ngelepasin si Mark. Pas selesai acara malam pun, para tim revolusi mulai kabur dari tempat itu. Karan awalnya curiga, tapi orang-orang ini pintar sembunyi. Akhirnya mereka pun kabur dengan ngebawa Sheila yang udah dibius sama si Jonas. Sheila ini bener-bener kerepotin. Sampai pas besok paginya, Sheila ngasih tanda-tanda udah sadar. Tapi dia malah lari dan bikin ribut. Mark pun ngejar dia dan ninggalin Diana sama janda muda. Di sisi lain, Jonas udah nyadar kalau orang-orang itu pada kabur. Akhirnya Jonas pun ngutus pasukannya buat ngejar Mark dan tim itu. Mark akhirnya bisa nyadarin Sheila karena Sheila yang jatuh ke perangkapnya penduduk kanibal. Mark pun ngebantu Sheila buat naik. Tapi pas mereka udah naik, terus mereka nyari temen-temennya, di sana janda muda sama Diana udah gak ketemu. Ternyata Diana sama si janda udah ketangkep sama suku kanibal dan mereka langsung dimakan. Mark dan Sheila yang tahu pun langsung kaget dan sedih banget. Lalu mereka ternyata ketahuan sama penduduk kanibal dan dikejar-kejarin. Di sisi lain, Jonas belum dapat kabar sama sekali dari Karan. Akhirnya Jonas pun takut kalau kekuasaannya bakalan hancur seketika karena bocornya informasi. Mark sama Sheila pun kabur dan nyeberangin sungai buat memperlambat pergerakannya para kanibal idiot itu. Sampai akhirnya mereka ngeliat ada helikopter yang akhirnya bisa nyelamatin mereka. Para kanibal itu pun ditinggal. Di samping itu pun, Jonas akhirnya ngelakuin genosida ke pengikutnya sendiri dengan ngasih minuman racun dan ngelakuin beberapa bunuh diri. Singkat cerita, Sheila dan Mark bisa nyampe ke kota New York dengan selamat. Lalu mereka pun dirawat di rumah sakit. Para polisi itu pun nemuin mereka dan bilang kalau mereka udah dapat beberapa fakta, tapi nggak bisa dibocorin ke publik karena itu isu yang sangat sensitif. Lalu para korban pun dinyatain bunuh diri, termasuk Diana, kakaknya si Sheila. Scene pun ditutup dengan Mark yang abis nelpon bank dan tahu kalau Sheila ternyata nggak punya duit. Tapi itu nggak penting karena sekarang mereka berdua saling mencintai. Film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like,
share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!